Halo warga intelektual sekalian. Kiamat, kiamat, Allahu Akbar, keluar, keluar, kiamat, kiamat. Begitu teriakan salah satu orang Madura di Sampang di dalam masjid, dan anehnya orang yang teriak kiamat ini digebukin guys. Wow, luar biasa. Bayangkan orang yang teriak kiamat di masjid digebukin. Aduh, kok bisa ya? Kok setega itu ya? Di rumah ibadah, di rumah yang sangat suci, di rumah Tuhan, tapi ada orang yang menggebuki seseorang hanya karena teriak kiamat. Bagaimana kronologinya? Kenapa seseorang ini meneriakkan yang namanya kiamat? Apakah dia orang gila? Apakah dia ODGJ dan lain sebagainya? Bagaimana kejadiannya? Kok bisa ada orang yang tiba-tiba ya nggak ada hujan, nggak ada awan gitu ya, tiba-tiba meneriakkan yang namanya kiamat, kiamat, kiamat. Apakah kiamat akan terjadi? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah kiamat itu terbukti secara ilmiah? Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim, teman-teman Kristen ya, saya tidak mengatakan bahwa kiamat itu tidak ada ya, tapi mari kita berpikir secara rasional gitu. Apakah kiamat itu ada atau tidak? Kemudian kalau misalnya ada orang yang meneriakkan kiamat, kenapa ada orang yang panik gitu ya, seperti kejadian yang ada di Madura ini? Kenapa ada orang yang rela menggebuki seseorang umat Muslim di dalam masjid? Kemarin lalu ya, beberapa bulan yang lalu ada orang yang digebukin di masjid di Sibolga. Sekarang ada lagi orang yang digebukin di dalam masjid di Jawa Timur, Madura. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang berani-beraninya meneriakkan kiamat dalam toa masjid? Apa alasannya? Jadi kronologinya, ada seorang dugaannya masih dugaan ya, seorang ODGJ meneriakkan yang namanya kiamat di dalam masjid. Ya, tiba-tiba dia pergi ke masjid dan kejadiannya jam 1 malam, guys. Bayangkan ya, orang-orang sudah pada tidur ya, sudah pada istirahat, yang sudah pada pokoknya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mencekam sekali ya, tengah malam, guys. Tiba-tiba seorang ODGJ pergi ke masjid, ya mengambil mikrofon lalu meneriakkan yang namanya kiamat gitu. Kiamat, kiamat, kiamat. Nah, yang jadi pertanyaan, kiamat seperti apa yang ODGJ ini maksud? Apakah kiamat seperti yang ada di kitab suci atau kiamat Pulau Jawa akan tenggelam gitu? Kiamat seperti apa? Atau Pulau Jawa akan ada longsor atau banjir seperti Sumatera gitu? Kiamat seperti apa yang dimaksud oleh ODGJ ini? Kemudian setelah dia meneriakkan yang namanya kiamat, kiamat, maka dia digebukin guys di masjid. Wow, luar biasa. Kenapa ya? Saya tuh nggak habis pikir ya. Saya tuh nggak habis fikri guys ya. Saya nggak habis fikri kenapa ada orang yang berani menggebuki seseorang dalam masjid. Padahal itu kan rumah Tuhan. Itu kan rumah yang sangat suci gitu. Kenapa ada orang gitu melakukan sekeji itu? Walaupun misalnya nih ya, katakanlah misalnya nih ya, ODGJ ini misalnya salah gitu, melakukan kesalahan, ngapain digebukin? Iya kan? Ya cukup dilarang aja gitu, atau mungkin diusir sama security gitu, diamankan gitu, jangan sampai digebukin. Kenapa harus melakukan kekerasan gitu? Kenapa ya warga Konoha itu dikit-dikit kekerasan gitu, dikit-dikit aduh kacau deh pokoknya, dikit-dikit teror, dikit-dikit ya bubarkan, dikit-dikit persekusi, dikit-dikit gebukin rame-rame, dikit-dikit demo gitu. Kenapa? Kenapa masyarakat Konoha itu dikit-dikit emosi gitu? Kenapa masyarakat Konoha itu emosional gitu, nggak bisa ya ngerem emosinya gitu? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena kita masih kekanak-kanakan gitu, nggak bisa mengontrol emosi? Kanak-kanak itu kan nggak bisa mengontrol emosi ya. Apakah kita masih kurang dewasa gitu sehingga kita mudah ya terpancing emosinya? Apa alasannya? Apakah karena kita makhluk kawanan gitu? Jadi, mohon maaf ya bagi teman yang nonton video nih ya, teman-teman muslim ya, siapa tahu ada yang nonton video ini ya. Kalau saya perhatikan ya, di agama lain jarang kok seperti itu, di agama Buddha nggak pernah tuh ya, misalnya nih ada
misalnya ODGJ gitu ya, pergi ke kuil gitu ya, atau ke pura misalnya ya, lalu meneriakkan yang namanya kiamat, kiamat. Apakah digebuki? Enggak. Dulu pernah tuh di Bali ya, ada orang India protes tentang tata ibadah orang Bali, Hindu Bali ya. Tapi nggak sampai digebuki tuh, biasa aja. Ya dilarang biasa aja gitu ya diusir gitu. Ketika ada protes, oh tata ibadahnya nggak seperti itu. Nah, orang Bali itu biasa aja, santuy aja gitu. Mereka berdebat ya berdebat gitu, jangan nggak sampai menggunakan fisik gitu. Biasa aja. Jadi orang Hindu yang ada di India ini yang liburan ke Bali ini berpikir, ya Hindu yang ada di Bali ini kan itu berasal dari agama Hindu yang ada di India, ya berarti harus nurut sama orang India dong. Sementara orang Bali nggak seperti itu, malah diusir, ya diusir kan. Nah, menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Kemudian ya, kenapa warga Konoha itu ya tega gitu ngegebukin. Kemarin lalu ada tuh kejadian di Sibolga, orang ngebunuh di masjid gitu ya. Bayangkan ya, hanya cuma istirahat dibunuh. Kenapa gitu? Apa alasannya? Kenapa kita itu ya semakin beragama gitu di dalam rumah ibadah, dalam masjid itu brutal banget gitu? Kenapa nggak ada kedamaian gitu? Harusnya kan dalam masjid itu damai gitu. Ya menahan diri. Kenapa emosi gini-gini perang gitu ya? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran agama? Saya cuma menanya ya, saya tidak menghakimi ya. Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran agama atau tidak? Menurut kalian gimana? Apakah ini ada pengaruhnya atau tidak? Apakah kita diajarkan gitu ya, ajarkan pemuka agama itu keras gitu? Sangat-sangat disayangkan ya. Harusnya kan saling menyayangi, mengasihi, ya walaupun dia ODGJ, saya tuh kasihan guys, dia juga manusia gitu. Yang namanya ODGJ dia kan nggak sadar gitu. Kecuali dia sadar meneriakkan seperti itu ya nggak jadi masalah. Ya kan dia juga nggak sadar ya. ODGJ itu kan seperti orang yang mabok guys, ya mabok minuman gitu. Orang yang mabok minuman itu kan nggak sadar dia ngomong apa. ODGJ juga seperti itu ya. Ya bisa aja kiamat itu nggak terjadi, cuman asal ngucap doang, tapi kan ini digebukin guys. Aduh, rasa kemanusiaannya gimana ya? Nggak ada gitu rasa kemanusiaannya. Cuman hanya teriak-teriak kiamat. Ya. Apa karena panik gitu ya terjadi kiamat? Sehingga orang-orang refleks ngegebukin gitu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah kita itu sebenarnya sudah terlalu jauh daripada agama? Jadi gini guys ya, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim atau teman-teman Kristen ya. Kalau saya perhatikan warga Konoha itu semakin ya, agama mayoritas di Konoha itu semakin kental dengan ajaran agama gitu ya, semakin mendalami agama, semakin, ya fokus gitu ya, semakin jidatnya hitam gitu. Kalau saya perhatikan itu semakin brutal gitu. Nggak tahu, cuma perasaan saya aja. Saya nggak tahu apakah ini cuma perasaan saya atau tidak ya. Coba tulis di kolom komentar apakah Anda pernah mengalami seperti itu? Kalau seseorang itu semakin mendalami yang namanya agama, itu harusnya kan dia semakin baik ya, bukan semakin brutal gitu. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, kalau agama mayoritas di Konoha itu kalau saya perhatikan, mereka semakin mendalami agama itu, maka biasanya mereka semakin menyalahkan orang lain gitu, bukan semakin menyalahkan diri sendiri. Ini dua hal yang berbeda ya. Seharusnya agama itu mengajarkan kita untuk introspeksi diri. Kita fokus ke dalam bukan keluar gitu. Fokus inner beauty, bukan faktor eksternal gitu. Jadi orang yang bijaksana itu biasanya mereka menyalahkan dirinya sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang bijaksana itu ya, orang yang sudah banyak makan asam garam gitu ya, mereka itu menyalahkan dirinya sendiri, bukan menyalahkan orang lain biasanya. Apa yang kurang dari diri saya gitu, bukan menyalahkan orang lain. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kalau misalnya dikit-dikit kita persekusi gitu ya, bubarkan dan lain sebagainya, jangan seperti itu ya. Jadi kita tuh sebenarnya sudah jauh gitu ya dari agama kalau saya perhatikan. Nenek moyang kita nggak pernah mengajarkan seperti itu guys. Saya tuh heran banget ya kenapa warga Konoha itu sekarang ini semakin brutal gitu ya, mudah emosi. Padahal dia beragama gitu, semakin nggak karu-karuan ya. Padahal nenek moyang kita itu kan mengajarkan yang namanya toleransi gitu ya, toleransi sama manusia, mengajarkan kemanusiaan. Apakah sekarang ini kita sudah jauh daripada ajaran leluhur kita, filosofi dari leluhur kita gitu? Menurut kalian gimana? Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan seperti itu kan? Bahkan ya zaman dulu ya,
nenek moyang kita itu jarang tuh ya misalnya terjadi pemerkosaan gitu. Nggak pernah itu sejarahnya memperkaos, muridnya gitu, nggak pernah itu ya, nggak pernah. Kemudian ya kasus-kasus seperti ini nggak pernah tuh, jarang ya. Di rumah ibadah orang digebukin, nggak pernah. Kita itu diajarkan berperi kemanusiaan. Ajaran lokal itu mengajarkan kemanusiaan guys ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk beragama lokal ya, tapi kalau kita boleh fair-fairan gitu ya, ya menurut saya pribadi kita sudah jauh dari ajaran agama gitu. Harusnya kita belajar kemanusiaan dulu daripada belajar agama. Kita tuh balik-balik tahu sebenarnya guys. Kita belajar agama dulu baru belajar kemanusiaan. Ini kan kebalik-balik. Sangat tidak masuk akal menurut saya pribadi ya. Kalau saya perhatikan ya negara-negara yang tidak terlalu peduli dengan agama seperti Jepang misalnya, seperti Singapura ya, seperti negara-negara Nordik ya, negara-negara Skandinavia dan lain sebagainya, mereka nggak terlalu peduli dengan agama tuh biasa aja. Ya, mereka punya rasa kemanusiaan, mereka menyayangi manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya ya. Bahkan mereka ya menyamakan derajat hewan, ya, mohon maaf, anjing dengan manusia. Mereka sangat-sangat sayang dengan anjing mereka, dirawat, diperhatikan. Sementara di Konoha, boro-boro ya. Aduh, saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa sih warga Konoha seperti itu? Kenapa kita itu nggak ada perubahan gitu dari tahun ke tahun ya, semakin lama kita tuh semakin fokus dengan agama kita semakin brutal, semakin beringas gitu. Ya harusnya kan kalau semakin mendalam agama itu kan harus semakin introspeksi diri gitu. Apa yang salah? Apakah ajaran agama yang salah atau orang yang salah? Kenapa di Konoha itu kalau saya perhatikan itu ya, semakin mendalami agama itu maka akan selalu menyalahkan yang namanya kafir. Oh yang salah itu kafir. Oh karena kafir inilah ya. Nggak pernah gitu ya menyalahkan diri sendiri gitu. Kenapa? Apa alasannya? Apakah ini pengaruh daripada doktrin? Apakah ini ya anjuran daripada agama itu sendiri? Apakah karena kita menafsirkan agama itu dalam kondisi marah? Silakan bukan sendiri, saya tidak akan menyimpulkannya. Dugaan saya, kita menafsirkan agama itu, kita menafsirkan kitab suci itu dalam keadaan marah. Sehingga apa? Sehingga kita mudah marah, mudah terpancing emosi. Bahkan di rumah ibadah sekalipun, kita marah-marah nggak karu-karuan guys. Seorang ODGJ digebukin, di mana coba rasa kemanusiaannya? Saya tuh nggak habis pikir ya. Kemudian, bagaimana dengan kiamat? Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan kiamat ya. Saya hanya memantik gitu. Saya hanya mengurai gitu ya. Dan kesimpulan ada di tangan Anda. Saya tidak menyimpulkan ya. Jadi gini guys, kiamat itu sebenarnya kalau secara rasional itu nggak ada ya. Dalam agama-agama gitu nggak ada. Nggak ada guys. Ya, misalnya ini datang Tuhan ya, hari kiamat datang Tuhan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa. Bukan berarti saya tidak percaya kiamat ya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, bukan seperti itu. Menurut saya pribadi, nggak ada data yang mengatakan bahwa hari kiamat itu ada. Yang ada apa? Umur bumi sudah tua. Kiamat dalam versi sains itu, matahari menabrak bumi. Ini matahari nih ya, menabrak bumi. Ya itu sekitar 3 atau 4 miliar tahun ke depan ya, itu menurut sains ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti saya akan dikatain, nabi kamu itu Albert Einstein ya. Nabi kamu itu Charles Darwin ya. Jadi gini guys, kita tuh ya mohon maaf ya, kita hidup di zaman internet yang informasi serba terbuka, tapi kita itu masih primitif gitu, nggak pernah mencari gitu. Apakah bumi itu bulat, apakah bumi itu datar ya. Sampai sekarang kan masih ribut ya di Konoha. Masih banyak tuh warga Konoha yang percaya bahwa bumi itu datar. Masih banyak. Kenapa warga Konoha banyak percaya bahwa bumi datar? Karena itu tertulis dalam kitab suci mereka. Simple. Ya, sesimpel itu. Mereka nggak mau merevisi bahwa di kitab suci itu iya bumi bulat gitu. Nggak mau merevisi. Karena mereka menganggap bahwa ya itu wahyu daripada Tuhan. Itu guys. Ya karena kita sudah terkungkung ya, terkungkung dalam dogma-dogma, doktrin-doktrin agama, makanya saya mengatakan bahwa agama itu bisa menghambat kemajuan satu bangsa. Ya ini contohnya. Ya kita berpikir bahwa bumi itu datar dari mana? Dari kitab suci. Nah, ketika kita berpikir bahwa bumi datar, maka kita tidak akan kepikiran bercita-cita jadi astronot. Gimana kita mau astronot? Coba orang kita beranggapan bahwa bumi itu datar.
ya kan. Di Konoha tuh masih banyak tuh yang percaya bahwa bumi datar. Nah, ketika mereka percaya bahwa bumi itu datar, maka kiamat versi mereka itu adalah kiamat versi agama gitu ya, yang tidak terbukti secara ilmiah. Sementara sains mengatakan bahwa kiamat itu terjadi ya karena matahari menabrak bumi gitu. Itu lebih masuk akal gitu, karena matahari itu kan ada usianya gitu ya. Nah, dia berputar tuh ya, berputar berputar berputar. Nah, hidrogen yang ada di matahari itu ya, atau karbon dioksida yang ada di matahari itu yang kebakar itu, ya bisa aja habis gasnya gitu. Ya, gas dari PLN maksudnya. Bukan bukan bukan. Jadi bisa aja habis ya kan, energinya maksudnya habis. Tapi kalau saya makan seperti nanti saya akan dikata-katain, kamu oten ya, kamu sesat ya." Di Konoha itu susah banget ya kita menerima bahwa ada cara berpikir yang lain gitu, bahwa ada ide yang lain gitu. Susah banget, ya. Di Konoha itu ya, masalah bumi, bulat dan datar itu masih belum selesai ya. Gimana kita mau jadi negara maju, sampai kiamat pun kita tidak akan menjadi negara maju. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.